Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai aplikasi manajemen pemasaran berbasis AI untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami memperkenalkan satu-satu, yaitu saya, Aimas Kulo Jamari, dengan NIM 10401230008. Selanjutnya bisa dibilang Nabila. Perkenalkan, nama saya Nabila Sasabila Nur dengan NIM 1040123000559. Perkenalkan, nama saya Akmal Ahmad Ghazali dengan NIM 1040123000125. Perkenalkan, nama saya Kariman Soeb Siregar dengan NIM 1040123000549. Oke, di sini kami akan dimulai dari Nabila Sasabila. Jadi, judul yang kita ambil di tugas adalah aplikasi manajemen pemasaran berbasis AI untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Next. Nah, bisnis menghadapi tantangan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks dalam era digital yang terus berkembang. Untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan, manajemen pemasaran telah menggunakan AI untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dengan analisis data yang lebih responsif. Next. Adapun analisis masalah, yang pertama isu manajemen, pengelolaan tim, koordinasi antara tim yang berbeda, yaitu uh, termasuk pengembangan perangkat lunak, pemasaran analisis data, dan tim TI. Karena masing-masing tim memiliki keahlian yang berbeda, dan koordinasi yang buruk dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan miskomunikasi. Yang kedua itu ada perencanaan proyek, itu pengembangan aplikasi berbasis AI sering memerlukan waktu yang lebih lama karena melibatkan penelitian dan pengujian mode AI yang kompleks, keterlibatan dalam tahapan seperti pengumpulan data, pelatihan model AI, dan pengujian dapat menghambat implementasi aplikasi sesuai jadwal. Terus yang terakhir ada koordinasi antar departemen, yaitu melibatkan banyak departemen seperti teknologi, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Setiap departemen mungkin memiliki prioritas yang berbeda yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam alokasi sumber daya, tenggat waktu, atau perubahan dalam proyek. Next. Adapun dampak terhadap efisiensi pengembangan aplikasi, yaitu ada waktu pengembangan terlambat dalam pengujian seperti pengumpulan data pada peluncuran aplikasi dan efisiensi. Ada sumber daya terbuang, yaitu tim untuk bekerja sama dengan baik atau kurangnya koordinasi dapat menyebabkan waktu, tenaga, dan anggaran terbuang. Ada kualitas aplikasi menurun akibat miskomunikasi, yaitu masalah komunikasi antar departemen dapat memengaruhi kualitas aplikasi yang pada gilirannya memengaruhi pengalaman pelanggan. Next. Oke, selanjutnya adalah isu teknologi. Di sini, analisis tentang teknologi dapat digunakan bermacam-macam. Yang pertama ada platform bahasa pemrograman yang terbilang aplikasi berbasis kecerdasan buatan biasanya dibuat menggunakan platform dan bahasa pemrograman seperti Python, R, atau JavaScript, serta pustaka kecerdasan buatan seperti TensorFlow atau PyTorch. Penggunaan bahasa dan platform yang tidak sesuai dapat menghambat kinerja aplikasi, memperlambat pengembangan, dan membuat sulit untuk berintegrasi dengan sistem lain. Selanjutnya itu adalah integrasi, yaitu kesulitan adalah menghubungkan sistem lama dengan AI. Jadi framework seperti Django atau Flash untuk back-end, dan API yang terintegrasi untuk menghubungkan data eksternal atau sistem lain. Misalnya agar AI dapat menganalisis data pelanggan dengan efektif, integrasi dengan platform e-commerce dan sistem CRM yang sudah ada di perusahaan yang harus mulus. Selanjutnya itu adalah arsitektur, yaitu kompleksitas meningkat dengan microservice atau serverless. Arsitektur aplikasi yang baik memungkinkan skalabilitas dan performa yang optimal. Penggunaan arsitektur microservice atau serverless dapat membantu aplikasi beradaptasi dengan jumlah pengguna dan data yang meningkat, tetapi juga dapat menambah kompleksitas baru. Selanjutnya ada tantangan teknologi.
Di sini saya jabarkan. Yang pertama ada stabilitas yang rendah. Di sini aplikasi AI harus dapat menangani sejumlah besar data dan permintaan penggunaan. Aplikasi yang tidak memiliki skalabilitas yang cukup dapat membantu kinerja aplikasi menjadi lambat atau tidak berfungsi saat beban meningkat. Selanjutnya ada kompatibilitas yang buruk. Mengintegrasikan platform e-commerce, sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM, dan layanan lainnya ke dalam sistem yang ada dapat menjadi tantangan, terutama jika teknologi yang digunakan oleh sistem sebelumnya berbeda. Selanjutnya ada keamanan, yaitu aplikasi berbasis kecerdasan buatan sering mengumpulkan data pribadi pelanggan yang membuatnya sulit untuk memastikan data tersebut aman dan sesuai dengan undang-undang privasi seperti GDPR. Selanjutnya ada kinerja, yaitu evaluasi. Penggunaan model AI yang kompleks dapat mempengaruhi kinerja aplikasi, terutama dalam hal waktu, respon, atau beban server. Ini terutama berlaku jika model AI membutuhkan banyak sumber daya komputasi. Selanjutnya ada isu organisasi. Di sini ada tiga, yaitu budaya kerja, struktur organisasi, dan kebijakan internal. Untuk budaya kerja, kurang kolaboritas antar departemen. Di sini untuk menciptakan budaya organisasi yang mendukung kerjasama antar departemen sangat penting saat membuat aplikasi berbasis AI. Proyek dapat terhambat jika tim pemasaran dan teknologi tidak bekerja sama, atau jika tim tidak terbiasa dengan data besar dan analitik. Selanjutnya untuk struktur, itu adalah pengambilan keputusan dapat tertunda jika struktur organisasi tidak jelas atau terlalu hierarkis. Aplikasi AI membutuhkan kolaborasi lintas departemen dengan keputusan cepat. Misalkan, banyak pihak, termasuk tim hukum, IT, dan pemasaran, harus menyetujui pengumpulan dan penggunaan data pelanggan. Selanjutnya, untuk kebijakan internal, itu kebijakan yang terlalu kaku atau tidak sesuai dengan kebutuhan AI, dapat menghambat inovasi. Kebijakan internal harus mendukung penggunaan AI, termasuk keamanan dan pengelolaan proyek. Selanjutnya bisa dijabarkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini dampak pada pengembangan. Dampaknya terhadap proses pengembangan aplikasi, yang pertama itu hambatan kolaborasi tim. Adalah ketidak kolaborasi tim dapat memperlambat kemajuan proyek, mengurangi kualitas produk akhir, dan menghambat penerapan teknologi AI. Dan yang kedua, ketidaksesuaian dengan tujuan organisasi. Jika kebijakan internal atau struktur organisasi tidak mendukung penerapan aplikasi AI. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam implementasi dan hasil yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, resiko regulasi meningkat. Resiko kebijakan yang tidak selaras dengan regulasi, organisasi harus memastikan bahwa kebijakan mereka terkait data pelanggan, privasi, dan penggunaan AI sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghindari masalah hukum. Boleh di next? Selanjutnya di sini ada solusi. Jadi solusi untuk meningkatkan interaksi pelanggan, strategi digital, marketing, atau pengelolaan data pelanggan. Yang pertama itu chatbot AI, jawaban cepat dan personalisasi interaksi pelanggan. Jadi di sini itu solusinya adalah membangun chatbot berbasis AI yang dapat terintegrasi secara otomatis dengan pelanggan, memberikan jawaban cepat untuk pertanyaan dasar, dan memberikan rekomendasi khusus tentang produk. Chatbot ini dapat digunakan di situs web dan platform media sosial sehingga meningkatkan interaksi pelanggan secara real-time. Dan yang kedua, dampaknya yaitu pengalaman pelanggan yang lebih baik dengan respon cepat, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan tugas yang lebih ringan bagi tim layanan pelanggan. Dan yang kedua, strategi digital marketing AI, yaitu kampanye lebih tersegmentasi dan ROI meningkat. Jadi solusinya gunakan platform pemasaran berbasis kecerdasan buatan untuk merancang kampanye iklan yang sangat tersegmentasi. Kecerdasan buatan dapat menganalisis data pelanggan saluran pemasaran mana yang paling efektif, misalnya konten web, email, dan iklan sosial, serta waktu dan pesan yang paling sesuai untuk mencapai audiens yang relevan. Dan dampaknya yaitu mengoptimalkan berbasis data yang lebih akurat dan relevan, meningkatkan konversi dan ROI kampanye pemasaran. Dan yang ketiga, belum. Dan yang ketiga, manajemen data pelanggan, yaitu analisis data untuk promosi yang lebih personal. Jadi solusinya yaitu gunakan sistem manajemen data pelanggan berbasis AI untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang interaksi pelanggan dengan produk dan layanan. Sistem ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang preferensi pelanggan, perilaku pembelian, dan tren permintaan. Dampaknya yaitu meningkatkan tingkat konversi dan loyalitas pelanggan dengan membantu tim pemasaran membuat promosi dan penawaran yang lebih personal. Next. Selanjutnya keuangan. Yang pertama, pelacakan keuangan AI, yaitu koreksi lebih akurat. Jadi interaksi pelacakan keuangan dengan AI. Jadi solusinya gunakan kecerdasan buatan untuk mengintegrasikan dan menganalisis data keuangan dari berbagai sumber. AI dapat secara otomatis melacak pendapatan dan laba serta memberikan proyeksi keuangan yang lebih akurat.
Dan dampaknya yaitu meningkatkan akurasi pelaporan keuangan dan membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dan yang kedua, otomasi faktur, yaitu proses faktur yang lebih cepat mengurangi kesalahan. Dan solusinya di sini membangun sistem otomasi faktur berbasis kecerdasan buatan yang secara otomatis membuat, mengirim, dan memproses faktur untuk pelanggan. Sistem ini juga memiliki kemampuan untuk memantau status pembayaran dan memberikan pengingat otomatis kepada pelanggan jika merasa belum membayar. Dan dampaknya kesalahan manusia berkurang, proses faktur dipercepat, dan arus kas perusahaan meningkat. Dan terakhir, pelaporan keuangan AI, yaitu laporan lebih detail dan efisien. Dan solusinya yaitu gunakan kecerdasan buatan dalam perangkat pelaporan keuangan untuk membuat laporan keuangan otomatis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. AI dapat menghasilkan laporan yang lebih detail dan analitis untuk berbagai kategori, seperti analisis arus kas, biaya operasional, dan margin keuntungan. Dampaknya, proses pelaporan dipercepat, transparansi ditingkatkan, dan data keuangan yang lebih akurat memudahkan pengambilan keputusan manajer. Next. Oke, selanjutnya sumber daya manusia. Jadi yang pertama itu recruitment AI, yaitu penyaringan kandidat lebih cepat dan adil. Dan solusinya adalah menghemat waktu dalam proses perekrutan dengan menggunakan AI untuk menyaring kandidat dengan melihat resume dan profil media sosial mereka. Algoritma AI dapat menilai pengalaman dan kualifikasi kandidat berdasarkan pengerjaan yang dibutuhkan. Jadi dampaknya yaitu proses perekrutan dipercepat, kandidat yang diterima lebih baik, dan pemilihan kandidat lebih adil. Dan yang kedua, pelacakan keadilan, yaitu teknologi biometrik untuk pencatatan akurat. Jadi solusinya membangun sistem pelacakan berbasis AI yang menggunakan teknologi pengenalan wajah atau biometrik untuk secara otomatis mencatat kehadiran karyawan. Sistem ini dapat menghitung jam kerja dan mengidentifikasi kapan karyawan masuk dan keluar. Dampaknya, pengelolaan jam kerja dan kehadiran menjadi lebih akurat dan kesalahan pencatatan berkurang. Yang ketiga, otomasi penggajian, yaitu proses gaji lebih cepat dan sesuai regulasi. Jadi solusinya gunakan sistem pengajian berbasis kecerdasan buatan untuk mengoptimasikan perhitungan gaji, tunjangan, dan pajak. Sistem ini juga dapat mengenali potongan, perhitungan lembur, dan membuat laporan penggajian otomatis. Dampaknya yaitu mempercepat proses penggajian, mengurangi kesalahan perhitungan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku. Boleh di next. Oke, selanjutnya operasional. Jadi yang pertama itu efisiensi logistik, yaitu AI optimalkan rute pengiriman. Jadi yang pertama itu solusinya untuk mengurangi biaya transportasi dan mengoptimalkan rute pengiriman gunakan sistem kecerdasan buatan dalam manajemen logistik. AI dapat menganalisis pola permintaan dan kondisi jalan untuk merencanakan rute yang paling efisien dan mengurangi waktu pengiriman. Dampaknya mengoperasikan yang lebih efisien, pengeluaran pengiriman yang lebih rendah, dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Yang kedua, manajemen inventaris, prediksi permintaan dan pengelolaan stok otomatis. Manajemen inventaris berbasis AI, solusinya adalah menggunakan sistem manajemen inventaris berbasis AI yang dapat memprediksi permintaan produk dan menggunakan stok. AI juga dapat memantau tingkat persediaan dan secara otomatis memesan barang yang hampir habis sebelum kekurangan terjadi. Jadi dampaknya pengelolaan inventaris menjadi lebih efisien dan risiko kehabisan stok atau overstock berkurang. Dan selanjutnya perencanaan produksi, yaitu optimalisasi sumber daya dengan basis AI. Jadi solusinya dalam perencanaan produksi, gunakan AI untuk menganalisis data tentang permintaan, kapasitas produksi, dan ketersediaan bahan baku. AI dapat membantu merencanakan produksi dengan lebih efisien dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal. Jadi dampaknya meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi pemborosan bahan baku, dan memastikan produk dikirim tepat waktu ke konsumen. Dan selanjutnya boleh dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini ada implementasi. Yang pertama, Chatbot AI, integrasi ke platform pemasaran untuk respon cepat. Yang kedua, otomasi keuangan OCR untuk faktur dan laporan otomatis. OCR ini disebut Optical Character Recognition, teknologi yang digunakan untuk menganalisasi dan mengkonversi teks dari gambar, dokumen yang dipindai atau file PDF menjadi teks yang dapat diedit atau dicari secara digital. OCR memungkinkan data yang sebelumnya hanya dapat diakses dalam bentuk visual menjadi data yang dapat diproses secara komputerisasi. Cara kerja OCR ini, yang pertama, OCR memindai gambar untuk mengenali bentuk huruf, angka, atau simbol berdasarkan pola yang dikenal. Yang kedua ada pemrosesan gambar, membersihkan gambar dari noise, memperbaiki kontras, atau meluruskan teks. Selanjutnya yang terakhir, manajemen logistik dan inventaris, prediksi permintaan, dan pelacakan real time. Boleh di next, man. Selanjutnya di sini ada manajemen SDM,
Yang pertama, cloud untuk menyimpan dan menganalisis data SDM. Cloud platform yang dapat digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data sumber daya manusia biasanya memiliki fitur seperti penyimpanan data, analisis, dashboard visual, dan integrasi dengan sistem lain. Contohnya yang pertama di sini ada Google Cloud Platform atau yang disebut GCP. Produk utamanya BigQuery, analisis data besar dengan SQL. Terus yang kedua, Cloud Storage, penyimpanan file dan database. GCP ini memiliki kelebihan. Yang pertama ada skalabilitas tinggi. Yang kedua, integrasi dengan Google Workspace atau From. Yang terakhir ada alat analitik bawaan untuk HR seperti analisis retensi karyawan. Terus yang kedua ada automasi rekrutmen, kehadiran dan penggajian. Rekrutmen, kehadiran, dan pengajian dapat diterapkan menggunakan teknologi yang relevan. Yang pertama, LinkedIn Recruiter untuk menemukan dan menghubungi kandidat yang sesuai. Yang kedua ada Zoho Recruit untuk melacak pelamar selama proses rekrutmen. Yang terakhir ada Greenhouse atau Workday untuk mengelola rekrutmen secara end-to-end. Boleh di next, Mas. Selanjutnya ada dampak. Yang pertama, efisiensi, waktu pengerjaan berkurang dan stok lebih optimal. Yang kedua, efektivitas, personalisasi, tingkatkan loyalitas dan konversi. Yang terakhir, produktivitas karyawan, fokus pada tugas strategis bukan tugas berulang. Next. Nah, di sini yang terakhir ada penutup. Kesimpulan, aplikasi manajemen pemasaran berbasis AI menawarkan manfaat besar seperti meningkatkan keterlibatan pelanggan, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan berbasis data dengan otomatisasi tugas, personalisasi pengalaman, dan analisis data canggih. Aplikasi ini mempermudah operasional. Namun, tantangan seperti manajemen proyek, teknologi, dan organisasi memerlukan kolaborasi tim, pengelolaan sumber daya, dan pemilihan teknologi yang tepat. Integrasi solusi di pemasaran, keuangan, SDM, dan operasional memungkinkan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama ada peningkatan kolaborasi. Yang kedua ada pemilihan teknologi yang tepat. Yang ketiga fokus pada keamanan dan privasi data. Yang keempat peningkatan kompetensi tim. Yang terakhir ada evaluasi berkelanjutan. Demikian Terima kasih. presentasi dari kelompok kami, kelompok 8, mengenai aplikasi manajemen pemasaran berbasis AI untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Demikian, terima kasih.